Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Rando Dokal, kelas 11-1, kelompok 1. Di sini kami akan membahas beberapa materi dari bab 3, sejarah di bawah tirani Jepang, antara bab subbab A dan juga subbab B. Sebelum lanjut ke video pembahasan, izinkan kami perkenalan dulu. Yang pertama, saya Arto Maulida Azhar dari absen 3. Saya Asyifa Kami Putri dari absen 4. Saya Faria Zulfa dari absen 9. Saya Jai Salim dari absen 13. Saya Kelvin Ibistio dari absen 14. Saya Muhammad Muhammad Asam absen 20. Saya Rayhan Aroyan absen 27. Oke, lanjut ke video pembahasan. Dadah! Sebab 1 ada masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Yang pertama ada Perang Dunia II dan jatuhnya Hindia Belanda. Ketegangan dengan Amerika Serikat. Jepang bergabung dalam poros Berlin-Roma-Tokyo 1940 untuk memperluas pengaruh di Asia. Amerika Serikat khawatir ekspansi Jepang mengancam Filipina, lalu menekan Jepang dengan memberikan aset dan menghentikan ekspor minyak. Lalu ada penyerangan Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor untuk melemahkan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Setelah itu, Jepang menginvasi Indonesia guna mengamankan sumber daya alam, terutama minyak. Hindia Belanda dikuasai oleh Jepang. Jepang mulai menguasai Indonesia pada tanggal 27 Desember 1941, diawali dengan pendudukan Tangerang yang kaya minyak. Setelah menguasai Kalimantan dan Indonesia Timur, mereka menyerang Palembang sebelum mendarat di Jawa pada tanggal 27 Februari 1942. Pasukan Jepang bergerak cepat melakukan Kalijati pada 1 Maret dan Bandung beberapa hari kemudian. Menyadari kekalahan, Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, mengakhiri kekuasaan Hindia Belanda dan menandai awal pendudukan Jepang di Indonesia. Sub 2, penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan Jepang di Indonesia. A. Pembentukan pemerintahan militer. Jepang menerapkan pemerintahan militer berdasarkan Nampo Senryoji Kyosei Jishi Yoryo. Tujuan utama pemerintahan militer yang pertama yaitu memulihkan ketertiban dan menguasai sumber daya, yang kedua menentukan status wilayah di masa depan, yang ketiga memanfaatkan pemerintahan yang sudah ada, dan yang keempat mencegah perlawanan rakyat terhadap Jepang. Lalu pembagian wilayah pemerintahan militer Jepang. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Pertama, Pulau Sumatera diperintah oleh Tentara ke-25 Angkatan Darat. Markas terbesarnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, Pulau Jawa dan Bali diperintah Tentara ke-16 Angkatan Darat Jepang. Markas besarnya di Batavia. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dikuasai Armada Ketiga Angkatan Laut Jepang. Markas besarnya di Makassar. Lalu ada struktur pemerintahan militer Jepang. Yang pertama, Gunseriken atau Panglima Tertinggi. Gunseriken pertama ialah Legend Hitoshi Imamura. Yang kedua, Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Penjabat pertamanya ialah Mayor Jenderal Zeizabura Okazaki. Yang ketiga, Genzeibu, yaitu mengelola ketertiban dan pemerintahan dengan pembagian wilayah. Putih kawasan Jawa Tengah berpusat di Semarang, Jawa Timur berpusat di Surabaya, Koji wilayah istimewa berpusat di Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, ada sambutan bangsa Indonesia dan pendudukan Jepang. Beberapa alasan sambutan positif terhadap Jepang antara lain, yang pertama, kesengsaraan rakyat akibat penjajahan Belanda. Yang kedua, adanya slogan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang ketiga, banyak tokoh pribumi yang diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Yang keempat, tokoh-tokoh politik Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan oleh Jepang. Yang kelima, pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. Yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Yang ketujuh, kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya. Untuk memahami bagaimana pemerintahan Jepang di berbagai wilayah dan sambutan bangsa Indonesia kepada mereka, perhatikan beberapa contoh berikut.
Yang pertama adalah pendudukan Jepang di Enerkang, Sulawesi Selatan. Jepang pertama kali menduduki Enerkang pada Februari 1942, lalu kembali pada akhir 1943. Awalnya masyarakat menyambut mereka dengan baik karena propaganda Jepang yang mengklaim sebagai saudara tua. Jepang mengizinkan bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Namun setelah 1943, eksploitasi sumber daya dan pengerahan tenaga kerja paksa menyebabkan penderitaan rakyat. B. Penjajahan Jepang di Palembang. Palembang sebagai wilayah kaya minyak menjadi target utama Jepang pada 15 Februari 1942. Jepang berhasil merebutnya setelah pertempuran sengit dengan Belanda. Awalnya masyarakat menerima Jepang dengan baik, tetapi kebijakan eksploitasi membuat mereka menderita. Jepang juga memperkenalkan Hokokai sebagai gerakan persatuan, namun tetap digunakan untuk kepentingan perang mereka. Dan yang ketiga, penjajahan Jepang di Jawa. Pada awalnya, penduduk Jawa menyambut kedatangan Jepang dengan perasaan senang dan bangga. Sebaliknya, pasukan Jepang datang dengan sapaan selamat datang dan banzai. Jepang melakukan ini untuk menciptakan kesan positif di kalangan masyarakat. Ramalan Jayabaya yang menyebutkan bahwa Nusantara akan dibebaskan oleh orang berkulit kuning dari utara. Pada tahun 1944, Jepang mulai memperkenalkan Tonari Gumi, yaitu sistem rukun tetangga di Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, sikap Jepang terhadap penduduk Jawa mulai terbuka aslinya. Mereka memaksa masyarakat untuk ikut mendukung perang, termasuk melakukan kerja paksa. Penduduk Jawa diwajibkan menyetor hasil panen mereka kepada pasukan Jepang. Kondisi ini menyebabkan krisis pangan di Jawa, yang mengakibatkan banyak masyarakat mengalami kelaparan dan gizi buruk. Akibatnya, penduduk terpaksa mengganti makanan pokok dengan alternatif lain seperti singkong, jagung, dan ubi. Nah, sampai di sini video pembahasan dari kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.